Udah di record belum? Iya, ini lagi di record. Itu belum di record. Mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. ittaqullaha fi hadhil bahasim al-mu'jamah farkabuha sholihah wa kuluha sholihah. Sebentar di on cam ya biar Pak Eko lihat. Lanjut. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melaksanakan diri pada hari ini. Yang terhormat Pak Eko, tapi tidak bisa hadir ya dalam Zoom ini. Lalu teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Bu Lisa dan Kak Vicky. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Bu Lisa. Padanya kami persilakan. Allahu Akbar. Bu Lisa? Bu Lisa kemana ya? Hati. Uminya keluar. Keluar. Hati. HP-nya. Tapi kalau ngomong Hati. jangan. Oh ya udah. HP-nya budek. Ya udah, aku aja yang bacain Kita ya. aja. Oke. Pengertian akhlak Islami. Akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang di samping mengakui adanya nilai-nilai universal sebagai dasar bentuk akhlak, juga mengakui nilai-nilai yang berbentuk lokal atau temporal sebagai penjabaran yang universal tersebut, yaitu ajaran agama Islam sebagai bentuk nilai-nilai lokalnya. Akan tetapi, akhlak Islami tidak dapat disamakan dengan etika atau moral, karena etika terbatas pada tingkah laku manusia berhubungan baik dengan sesama manusia. Sedangkan etika adalah penjabaran dari akhlak Islami itu sendiri. Sumber-sumber ajaran akhlak yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak Islami. Karike. Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak diniyah, agama atau Islami mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk, atau manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa. Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak Islami yang demikian itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Vicky. Kak Vicky ada nggak? Ada. Iya, ada. Oke. Udah kedengaran.
Kedengeran belum suaranya? Silakan. Dengeran. Sudah, Dek Vicky. Udah ya? Udah. Ah iya. Iya kakek. Ya kemudian akhlak terhadap Allah ya. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Kemudian ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah yang telah menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati. Kemudian ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai sarana yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Kemudian yang keempat, Halo? Ya, hilang. keluar-keluaran mulu ya. Kemudian yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Selain itu juga ada beberapa hal yang patut kaum muslimin lakukan sebagai bentuk berakhlak kepada Allah, yaitu meyakini rukun Islam dan rukun iman. Di antara rukun iman adalah iman kepada Allah. Dalam hal ini adalah mentauhidkan Allah. Yang pertama, kita harus mentauhidkan Allah dalam segala bentuk perbuatannya, seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta, ya. Kemudian yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, yaitu ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Lalu yang kedua yaitu menauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, seperti berdoa, terus menyembelih, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Lalu yang ketiga yaitu mentauhidkan Allah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Tauhid ini merupakan haknya Allah kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah menauhidkannya. Berdasarkan hal ini juga bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang mempersekutukan Allah dalam peribadatannya saja, yaitu berbuat syirik, adalah seorang yang berakhlak buruk, meski dia dikenal sebagai pribadi yang baik kepada sesama. Maka dari penjelasan tadi, kita bisa memahami perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikut. Berbagai dosa yang terdapat pada diri seseorang namun masih dibarengi dengan tauhid yang benar, itu masih lebih baik daripada tauhid yang rusak. Akhlak terhadap sesama manusianya udah belum nggak? Ya, kita ulang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, berbagai dosa yang terdapat pada diri seseorang namun masih dibarengi dengan tauhid yang benar itu masih lebih baik daripada tauhid yang rusak meskipun tidak dibarengi dengan berbagai dosa. Maksud beliau adalah perbaikan tauhid dengan menjauhi kesyirikan merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh kita sebelum menjauhi berbagai bentuk dosa lain yang tingkatannya berada di bawah dosa syirik. Kemudian lanjut kedua yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Ini banyak sekali ya rincian yang dikemukakan Al-Quran berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Di sisi lain, Al-Quran menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukan secara wajar
seperti tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, jika bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik. Nah, bentuk-bentuk akhlak Islami ini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor dan keji. Nabi juga pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan manusia yang menyebabkan masuk neraka, maka beliau menjawab mulut dan kemaluan. Ahlus Sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Mereka Ahlus Sunnah melarang dari berlaku sombong, angkuh, dan zolim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Sungguh akhlak yang mulia itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang saum atau puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian untuk subbab selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sabita. Terima kasih Kak Vicky. Bu Lisa udah masuk lagi belum? Ya, udah. Alhamdulillah. Silakan Bu, bagian yang terhadap lingkungan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan bacakan tentang akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai seorang khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Binatang, tumbuh-tumbuhan, benda tak bernyawa, semua diciptakan oleh Allah dan menjadi miliknya, serta semuanya memiliki ketergantungan kepadanya, yaitu kepada Allah. Keyakinan inilah yang mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Berkenaan dengan ini, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38 menegaskan bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah umat seperti manusia juga. Sehingga semuanya seperti ditulis Al-Qurtubi 671 Hijriah dalam tafsirnya, tidak boleh diperlakukan secara aniaya. Jangankan
Dalam masa damai, dalam saat peperangan pun, terdapat petunjuk Al-Quran yang melarang melakukan penganiayaan. Jangankan terhadap manusia dan binatang, bahkan mencabut atau menebang pohon pun terlarang, kecuali kalau terpaksa. Tetapi itu pun harus seizin Allah. Dalam arti, dengan kemaslahatan terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan seizin Allah. Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Surat Al-Hasyr ayat kelima. Alam dengan segala isinya telah ditundukkan Tuhan kepada manusia, sehingga dengan mudah manusia dapat memanfaatkannya. Jika demikian, manusia tidak mencari kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam, keduanya tunduk kepada Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat. Selain itu, akhlak Islam memperhatikan kelestarian dan keseimbangan binatang. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang, kendarailah dan beri makanlah dengan baik. Nah, orang yang tersebut di atas memperlihatkan bahwa akhlak Islami sangat komprehensif, menyeluruh, dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Hal yang demikian dilakukan secara fungsional seluruh manusia, seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Punah dan rusaknya salah satu bagian dari makhluk Tuhan itu akan berdampak negatif bagi makhluk lainnya. Dengan demikian, akhlak Islami jauh lebih sempurna dibandingkan dengan akhlak lainnya. Jika akhlak lainnya hanya berbincang tentang hubungan dengan manusia, maka akhlak Islami berbicara pula tentang berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan sebagainya. Dengan cara demikian, masing-masing tidak eksistensinya di dunia ini. Itu saja yang bisa saya bacakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Lisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu kesimpulan ya. Kak Rika. Kesimpulannya, dengan demikian, akhlak Islami itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan akhlak lainnya. Jika akhlak lainnya hanya berbicara tentang hubungan dengan manusia, maka akhlak Islami berbicara pula tentang cara berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, masing-masing makhluk akan merasakan fungsi dan eksistensinya di dunia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akan buka sesi tanya-jawab pada teman-teman. Kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah nggak ada yang bertanya. Bisa bertanya, Mas? Umin. Boleh tanya nggak? Hari ini temanya Umin. Ini. Boleh tanya nggak? Boleh dong. Maimun rajin nanya. Itu matiin tuh sensitifnya. Ada nggak suaranya? Ada kok, ada. Suaranya kedengeran nggak? Matiin. Ada. Mau nanya. Share screen-nya Yang udah. mau nanya, Saya dulu dong. coba satu-satu ya. Umin dulu tuh, Umin. Pertama Umin. Silakan Kak Muhaimin. Ya. Ih, Mohon izin bertanya ya. Kan di Indonesia ini kan banyak ya kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tuh mungkin Akhwa atau siapa tuh menjelaskan
opak Korea gitu, yang jelas-jelas tidak bisa memberikan syafaat yang kiamat nanti. Kan dia di dalam sebuah hadis kan ada apa bersabda gini, almarhum man ahad gitu, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai, yang diidolakan gitu. Bagaimana pandangan akhlak Islam ini, dan menurut Anda itu seperti apa gitu? Yang baiknya seperti apa? Terima kasih. Amin. Mantap. Rike. Itu mana Rike? Yang pakai topi kayak lagi jemur. Silakan. Ini udahan nih. Selanjutnya siapa tadi? Gila. Kak, tadi Kak, aku mau nanya dong, Kak. Siapa? Dani Abdul Karim, Kak. Kak Dani, kenapa nanya sih? Bagaimana anak yang sudah terlanjur memiliki misalnya etika, moral, dan akhlak tersebut bahkan yang kurang baik. Jadi anak tersebut sudah terlanjur memiliki akhlak ataupun etika ataupun moral yang kurang baik. Dan lingkungan yang memperburuk tempat dia itu, memperburuk akhlaknya sekitarnya. Nah, itu bagaimana merubahnya gitu dengan akhlak Islami yang ada seperti itu, Kak. Terima kasih kakak-kakak. Iya, Dede. Aku terakhir ya. Boleh, silakan siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang perempuan deh, kenapa? Tadi si Dila. Aku Dila. udah diwakilin sama Kak Dani. Oh. Sama pertanyaannya. Yaudah. Alma mau nanya atau Kak Dani, ini share screen-nya hilangin. Woi, share screen-nya hilangin nih. Gitu. Nah. Melarang. Udah, jawab dulu. Tadi Kak Dani nggak jadi nanya. Oh, ada yang mau nanya. Udah, terakhir deh, terakhir. Ini lagi tidur-tiduran sama Zainal nih. Ya udah sekarang aja biar sekalian. Iya. Pertanyaannya nggak dibatasi, cuma jawabannya aja yang dibatasi. Cuma Zainal Abidin. Oh, kemarin kan aku sempat Lutfi. berita gitu, anaknya itu jadi mualaf, terus dia ngucapin apa, kayak ucapan yang sekarang lagi tanggal 25 inilah. Ya, Natal. Valentine. Tuanya yang itu. Valentine. Nah, itu pandangan dari segi tauhidnya gimana itu? Anjir. Itu siapa yang nanya itu? Sudah ya. Natal. Pertanyaan dibatasi. Batasi dengan hordeng. Mas Dandi ya yang nanya. Aku Dandi. Mau jawab mana? Bisa diulang pertanyaan yang pertama? Oke, pertanyaan yang pertama itu bagaimana pandangan kita terhadap pemuda-pemudi sekarang yang terlalu mengagumi K-pop ya, atau kayak artis-artis Korea itu. Oke. Yang kedua yaitu bagaimana merubah anak yang sudah tidak berakhlak ya karena dari segi lingkungannya. Lalu bagaimana dalam pandangan tauhid ya mengucapkan hari raya terhadap orang kafir. Oke. Terhadap orang tuanya yang kafir. Ya, maksudnya gitu. Kak Vicky dan Bu Lisa mau jawab yang mana? Jawab yang terakhir aja. Kak Vicky yang terakhir, Bu Lisa yang Gimana ya? Pertama boleh. Bagaimana? Bocah berisik banget nih.
Tak gua karung ini. Maaf. Lazim. Putih anaknya. Apa sih berisik itu diangkut deh. Mantan. Yang lagi pakai topik, yang lagi jemur baju. Gimana sih? Oke, silakan Bu Lisa akan menjawab pertanyaan yang terhadap K-pop ya, Bu. Oh, si Jen Abi. Terhadap Pandangan Ibu. anak-anak K-pop sekarang terhadap K-pop yang terkait Lagi dengan panen padi. ahlak Islam. Oke, tadi disinggung sedikit tentang hadis Rasulullah ya, bahwasanya suatu hari Ibu, suaranya putus-putus, Bu, maaf. Iya, kayak hubungan dia dengan dirinya. Apa sih? Gak usah ngebucin. Bu Lisa? Ya. Ya, Allah. Baca syahadat dulu ya, baca syahadat. Talqin ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu serem banget lagi dong. Banyak putih banget. Sih. Ya udah Kak Fikih dulu kali ya. Maaf ya, sinyalnya nggak bagus. Ya, mati suri. Bentar. Kakak, masih hotspot mama kan? Ya, baik, saya lanjutkan. Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki, kapankah hari kiamat itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada pada laki. Ya, mati lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Bu Lisa. Udah kuburin biar nggak hidup lagi. Hujan kah di Jakarta? Hujan. Emang hujan? Lah nanya. Oh. Nggak tahu. Dia bukan di Jakarta, dia lagi di kampung kali. Di Cirebon. Ini habis di-record nanti dikasih ke Pak Eko. Apa di-upload ke YouTube? Masukin ke YouTube, linknya dikirim ke Pak Eko. YouTube siapa? YouTube yang presentasi, Dun. Oke. Nanti tolong kirim ke aku aja recordnya. Ya. Siapa? Rike. Ya udah Kak Fikih dulu aja kali jawab pertanyaan yang terakhir. Jawab pertanyaan itu tuh tukang cendol. Mau jawab nanti Bu Lisa masuk lagi. Iya sih. Daripada lama ayo Bro. Ya udah. Ya apa-apa, itu kelompok untuk jawaban Mas Dandi jelas tidak halal ya. Bagi seorang muslim mengucapkan selamat terhadap perayaan keagamaan orang-orang kafir seperti mengucapkan Natal. Karena hakikat perayaan Natal bukan hari kelahiran Isa atau Yesus alaihi salam, tapi hakikatnya mereka merayakan hari kelahiran Tuhan di bumi ini. Maka siapa saja yang mengucapkan dengan kalimat apapun berarti ia telah menyetujui kelahiran Tuhan. Dan siapa saja yang menyetujui Tuhan dilahirkan maka ia telah kafir. Namun kalau dalam hal ini si anak kan memang ada uzur ya. Uzur fi jahal, yaitu dia uzurnya itu bodoh atau tidak mengetahui karena mungkin dari lingkungan sekitarnya. Ya, karena baru Ini bisa jadi ini bisa dikatakan uzur. Tapi kalau emang
orang itu udah ustadz atau udah ulama, ini memang udah haram sih. Apalagi orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu masalah agama tapi sok tahu gitu. Jadi kebanyakan ngomongnya pasti syubhatnya ini kan cuma ucapan aja. Padahal kan dalam Islam itu nggak ada istilahnya, hanya sekedar ucapan. Bukankah dengan ucapan pernikahan menjadi sah, yang haram jadi halal? Dengan sekedar ucapan pula suami istri bisa berpisah. Dengan ucapan juga bisa jatuh ke dalam neraka. Dengan ucapan pula seorang bisa masuk ke surga. Jadi tidak ada, jangan sekali-kali seorang muslim menganggap remeh perihal ucapan. Sungguh tak ada perkara yang sepele dalam Islam, meskipun orang-orang mengira itu hanyalah sekedar ucapan. Adi Hidayat. Itu aja jawabannya. Berarti batal gak tauhidnya? Kenapa? Tauhidnya Uang batal gak Ustadz Mas Abdul Fikri? Fikri. Tapi tergantung ini sih orangnya. Kalau orangnya emang benar-benar bodoh atau tidak mengetahui, ya itu ya kembali lagi, maksudnya ya nggak batal. Iya, dan Dia mungkin kan tadi kan mu'alaf, dia belum tahu. Nggak tahu. Dan juga di lingkungannya juga nggak tahu kan. Lingkungannya juga lingkungan yang belum Islam misalnya. Tapi kalau udah sampai ke tingkat derajat alim ulama ya udah jelas batal, harus syahadat lagi. Benar-benar Kalau syahadat misalkan seorang mualaf ya udah tahu gitu kesegi itu, pemahamannya udah tahu di situ, terus dia mengucapkan itu untuk seolah-olah itu untuk menghargai lah gitu intinya. Itu gimana jatuhnya, Bang? Ya itu tadi Fikri udah jelasin batal, haram. Kalau dia udah tahu ya haram. Kalau dia nggak tahu ya baru mendingan deh. Ya Bang Fikri silakan. Toleransi itu bukan dalam beragama, lakum dinukum waliyadin. Tapi toleransi itu dalam hal bermuamalah. Kita boleh bersilaturahmi sama orang non-muslim atau sama orang tuanya yang kafir. Ini juga pernah sih, gue pernah dengar juga orang tuanya kafir, orang tuanya pengen didatengin di hari Natalnya, sedangkan dia juga nggak mengetahui kan. Akhirnya ikut-ikut aja tanpa mengetahui. Oke, makasih Bang Fikri. Maghrib jam berapa nih? Cukup Bang. Udah maghrib kayaknya. Udah. Wah. Halo. Woi, udah belum? Iya, gimana itu Kak Dani, udah puas belum dengan jawaban Kak? Udah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Udah. Jawaban selanjutnya. Oke, jawaban selanjutnya yaitu bagaimana merubah akhlak ya seorang anak yang emang sudah tidak berakhlak karena faktor lingkungannya ya. Yuk. Cara merubahnya yaitu yang pertama, kalau misalnya karena lingkungannya, berarti bisa diusahakan dengan masuk ke pondok pesantren agar lingkungannya terjaga, ya kan? Lalu bisa bergabung atau selalu bersama dengan teman-teman yang soleh atau solihah. Lalu dengan cara sering mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz atau ustazah. Lalu yang terakhir adalah doa. Jadi tergantung ini kita yang mau merubah anak itu atau anak itu yang mau berubah. Alhamdulillah. Kak. Ya. Terkait jawabannya, kalau tentang doa, oke lah, setuju. Cuma kalau yang kayak masuk pondok, kalau emang benar-benar dia terpaksa kan otomatis yang bandel makin bandel, yang ya gitu. Ya malah yang di pondok diracunin sama dia.
Ya makanya ya. Dia yang mewarnai malah. Ya, alasan yang terakhir ya hijrah aja, Mas. Dari hijrah dari lingkungan yang buruk. Iya, maksudnya kayak Itu dari orang kan tuanya karena lagi. lingkungannya kan, makanya Kembali gini, ke kita orang mau tua. berubah anak itu atau kita sendiri, apa sih yang mau berubah gitu loh. Intinya kalau karena lingkungan ya berarti harus pindah dari lingkungan tersebut. Bagaimanapun caranya, karena kan lingkungan sangat mempengaruhi ya. Misalnya ke pesantren dia tetap jadi anak yang misalnya yang paling bandel juga gitu. Kan semuanya berproses. Jadi nggak mungkin anak itu langsung, karena kita gimana ya, anak tersebut harus melihat contoh. Jadi kalau ada yang dia bisa panuti ya, yang dia jadikan sebagai panutan, itu insya Allah akhlak dia akan berubah dengan sendirinya, dengan tidak keterpaksaan. Gimana keadaannya? Ya, panutan yang dilihat kadang Justin Bieber, terus kayak Nobel, kayak gitu-gitu. Jadinya, aduh. Gini ya, pertama juga ya, gitu. Orang tua dulu ya, kan lingkungan. Berarti kan yang terdekat dulu keluarga. Kalau misalnya orang tuanya tidak mengarahkan, tidak memberi nasihat atau sebagainya, ya bagaimana bisa gitu. Kalau pasti kan anaknya mikir kayak gini, orang tua gue aja kayak gitu, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue atau kayak gimana lah. Kan biasanya gitu kan, anak tuh ngeliat dari orang tuanya dulu. Allah akan mengubah suatu kaum itu ingin mengubah dirinya sendiri. Gimana kasusnya? Boleh saya jam 6 nih. Oh, udah selesai ya? Udah. Bisa mau menambah. Solusinya pindah rumah. Kalau nggak punya duit gimana ya? Pindah kontrakan kali maksudnya. Merubah akhlak atau perilaku anak yang bandel itu nggak bisa seketika. Jadi semuanya butuh proses. Proses dari mulai kepercayaan orang tua kepada anaknya bahwa anak ini bisa berubah, itu yang paling penting. Sugesti dari orang tua. Karena jangan pernah lupa, doa yang paling manjur itu doa orang tuanya. Kalau dari orang tuanya nggak percaya nih anak bisa berubah, mau dipindahin ke pesantren, mau dikemanain juga nih anak nggak akan berubah. Karena orang tua sendiri nggak percaya. Jadi berikan kepercayaan, dukung dengan doa, usahakan dengan ikhtiar. Nah, untuk selanjutnya kita serahkan, tawakal sama Allah. Dan jangan pernah lepas putus doa untuk kebaikan si anak itu sendiri. Karena bagaimanapun, guru, mau di sekolah, mau di pesantren, mau di lingkungan, itu semuanya adalah perantara dari doa orang tua dan dari perubahan yang diberikan oleh Allah. Itu penting kalau untuk akhlak sendiri. Jadi nggak bisa dipaksakan ketika anak itu dibilang nggak berakhlak, udah masukin aja pesantren dengan maksud dan tujuan begitu pulang ke rumahnya dia bisa berubah akhlaknya. Tapi di satu sisi orang tuanya nggak yakin, di satu sisi orangnya nggak berusaha dengan doa. Jadi itu hal yang mustahil ibaratnya ya. Itu sih tambahan dari saya. Baik Bu ya, berarti kesimpulannya tetap berusaha dan berusaha Bu ya. Iya, walaupun kadang bahkan ya bisa dibilang kayak para nabi pun, kayak misal Nabi Nuh itu anaknya tetap kayak gitu, yang didikannya kayak gitu, tapi dia tetap tenggelam dalam air bah. Nah, ya yang penting dia udah berusaha gitu Bu ya. Iya. Iya. Ternyata kan Nabi Nuh ya, anaknya sudah tiap hari kurang apa sih orang tuanya seorang nabi loh. Didikan nabi loh ya kan, masih tetap jangan. Jadi seperti itu pun Nabi Nuh tetap mendoakan anaknya, ya. Seperti itu.
Selamat berusaha. Nggak, Ya, belum tuh. istirahat, sholat maghrib, buka puasa. Ayo, Belum dijawab tuh gimana tuh? Oke, mungkin Bu, ya. Bu, punya saya belum jawab tuh. Udah, waktunya udah habis, sudah habis. Udah, boy. Punya saya belum dijawab tuh. Oh, yang di kopi itu macet tadi dikasih sama Bu Lisanya ya, jadi lewat PC aja kali ya. Ntar Japri aja itu si Muemin tuh. Udah, Ya, aku Min. belum tuh, gimana sih? Udah, Min. Ntar di Japri aja, Min. Lu 7 pelajaran Udah, nanya mulu, Min. Udah maghrib nih, udah maghrib. Udah Pertanyaan puasa. kamu biasa Maafin Ya, ya. kita cukupkan kuliah pada sore hari ini. Dari itu. Tanya pertama nggak dijawab tuh. Yang mana? Iya, Terus gimana tutup, sih? tutup. Udah mau ditutup tuh, Kalau udah mau Udah nutup. tutup. Tapi belum dijawab tuh. Pertanyaan Bu pertama Lisa, tuh. nanti Nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa. tolong dikirim ke WA-nya kamu Japri Haimin aja, aja ya. Japri. Nggak usah di situ aja. Jadi Ulta kan udah lihat sekarat nih. Iya. Baik. Nanti saya kirim di grup ya. di grup aja ya, di grup itu. Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, mari kita akhiri Jangan dari sedih, pada sore hari ini dengan Aduh, itu. mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf ya jika masih ada banyak kekurangan. Mohon maaf. Maaf, yang belum dijawab mohon maaf. Iya, iyalah. Yalah. Kesel dia. Wassalamualaikum Nanya lagi aku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Min. Nyusul ya. Mohon maaf ya, Kak Maimin.